Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 19170029, Prodi D3 Kebidanan Stikas Pancabakti, Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidan Novi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah bayi Ibu sehat atau ada kelainan. Mungkin Bu, selama proses tindakan agak sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu berkenan? Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya melakukan sampiran, yaitu menutup gorden dan memberikan pencahayaan yang terang. Kemudian mempersiapkan alat-alatnya, yaitu alatnya ada timbangan, ada jam tangan, ada pen light, ada termometer, ada handscoon, stetoskop, pengukur tinggi badan, masker, dan alat pelindung diri. Selanjutnya yaitu melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian sebelum melakukan cuci tangan kita harus menggulung lengan bajunya. Basahi kedua telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, gerakan mengunci, putar ibu jari, dan letakkan ujung jari di telapak tangan. Kemudian pakai ini. Selanjutnya memakai alat pelindung diri, yaitu kita pakai masker. Kemudian kita memakai handscoon. Tindakan yang akan dilakukan yaitu kita lihat bayinya dan kita sentuh dengan lembut. Kita melakukan kontak mata dengan bayinya. Selanjutnya kemudian kita membuka bedong bayi. Kita buka. Kemudian kita lihat postur tubuh bayi apakah normal atau tidak. Kemudian warna kulit bayi apakah ada kemerahan atau tidak. Selanjutnya ini, dan juga tonus ototnya apakah baik atau tidak. Kemudian selanjutnya kita periksa pernafasan. Menghitung pernapasan itu kita menggunakan jam tangan. Kita hitung sampai 1 menit. Apabila normal, pernapasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya
kita menghitung denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Ini di atas appendix. Denyut jantung pada bayi itu 110/160. Sudah. Kemudian selanjutnya tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan denyut jantung pada bayi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada punggung, apakah panas atau tidak. Kemudian kita memeriksa suhu pada bayi menggunakan termometer. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kepada kepala bayi. Kita ini dulu, tutup dulu karena takut kedinginan bayinya. Setelah itu kita periksa bagian kepala, apakah tampak simetris atau tidak, apakah ada kaput atau tidak ya. Kepala bayinya normal. Kemudian kita periksa mata, apakah ada strabismus atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada cairan atau ada pendarahan atau tidak. Kemudian kita periksa bagian hidung, apakah ada cairan atau tidak. Setelah itu kita periksa telinga, kita lihat bentuk telinganya, ada cairan atau tidak. Kita lihat yang sebelah lagi, ada cairan atau tidak. Setelah itu kita lihat kita inspeksi bagian mulut, ada. Setelah itu kita periksa bagian leher, apakah ada kelenjar getah bening atau tidak. Ada pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak leher. Tidak ada. Selanjutnya kita akan memeriksakan klavikula. Kita buka pakaiannya, ini bedongnya. Lalu kemudian kita raba pakai kedua tangan, apakah ada tanda fraktur atau tidak. Kita raba. Setelah itu kita memeriksa bagian tangan. Kita bandingkan apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada sindaktili atau polidaktili. Setelah itu kita periksa bagian dada. Kita lihat pergerakannya, apakah simetris atau tidak. Kemudian setelah itu kita lihat puting susu, apakah ada aerola atau tidak. Setelah itu kemudian kita periksa bagian abdomen. Kita pencet bagian abdomen. Di sini tali pusatnya, karena ini bayi baru lahir, ini masih basah, dan kita lihat apakah ada
kemerahan atau bau pada tali pusatnya atau ada pendarahan. Kemudian biasanya tali pusat ini karena bayinya baru lahir, biasanya dia menonjol. Biasanya kalau orang awam bilang ini bodong, tali pusat bodong ya. Biasanya dia ketika dia menangis, tali pusatnya menonjol atau yang disebut juga dengan hernia umbilicalis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian genitalia. Apabila laki-laki itu panjang penisnya kira-kira 3 cm. Kita lihat apakah terdapat testis, apakah ada lubang uretra, apakah ada skrotum. Nah, apakah testis ini sudah memasuki skrotum? Apabila bayi perempuan, kita membuka vulva. Kemudian kita membuka vulva, kita perhatikan apakah ada orifisium uretra dan lubang vagina. Selanjutnya kita memeriksakan bagian tungkai. Kita lihat apakah simetris, tidak, dan apakah ada kemerahan, tanda kemerahan atau tidak. Selanjutnya kita tekuk 90 derajat. Nah, apabila berbunyi kruk gitu, itu dia berarti acetabulum. Terus kemudian setelah memeriksakan bagian tungkai, kita memeriksa bagian punggung. Kita lihat apakah ada spina bifida, dan di sini ada sphincter ani. Kita jangan memasukkan jari atau alat lain ke dalam sphincter ani ini, kita cukup inspeksi saja. Jangan lupa juga kita tanyakan kepada ibu apakah bayi sudah buang air besar atau belum dalam 24 jam pertama. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan anus, kita melakukan refleks. Yang pertama, refleks Moro. Refleks Moro kita lakukan dengan cara menyentuh. Apabila bayi terkejut, dia berarti memberikan respon. Kemudian dia akan mengepalkan kedua tangannya, dan dia akan menggenggam tangannya. Selanjutnya juga dia akan mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga dia akan mengepalkan lagi kedua tangannya sambil mendekapkan kedua tangannya ke bagian ini, ke tubuhnya dia, seolah dia memeluk untuk dirinya sendiri. Selanjutnya setelah itu kita melakukan routing reflex. Routing reflex ini kita lakukan dengan cara menyentuh kulit bayi ya. Kita sentuh bagian ini, pipi, dekat mulut. Kita sentuh. Apabila bayi memiliki routing reflex, dia akan membuka mulutnya. Berarti dia memiliki routing reflex ya. Selanjutnya kemudian kita melakukan pemeriksaan reflex searching. Reflex searching ini dilakukan pada saat bayi menghisap air susu pada ibunya. Kemudian kita melakukan reflex Babinski. Reflex Babinski ini caranya itu dengan kita menekan bagian telapak kaki. Apabila ditekan sedikit, apabila jempol kakinya ini naik ke atas, berarti dia memiliki refleks Babinski. Kemudian jari-jari lainnya akan terbuka. Setelah itu kita melakukan refleks Farmer. Refleks Farmer ini kita dengan cara kita gelitikin bagian telapak tangannya. Apabila bayi memiliki refleks Farmer, dia akan
mengepal. Kemudian setelah melakukan refleks selesai, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Ini kita tutupin dulu biar nggak kedinginan. Selanjutnya kita ukur. Ini sekitar 30 cm. Setelah itu kita pakaikan kembali bedongnya. Kemudian nimbang berat badan bayi. Ini berat badannya sekitar 3 kilo, kurang lebih 3 kilo. Baik, ini sudah dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Kemudian kita melepas handscoon. Lepaskan handscoon. Lalu jangan lupa membereskan alat-alatnya. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah. Basuhi kedua telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, gerakan mengunci, putar ibu jari secara bergantian, lalu letakkan ujung jari di telapak tangan. Mungkin itu saja pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.